Saat kasus korupsi pertambangan ilegal timah yang merugikan negara hingga 271 triliun ini diungkap dan terus kemudian menjadikan Crazy Rich Pig Helena Lim dan suami dari Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangkanya, masyarakat Indonesia memiliki harapan yang besar tentang penegakan hukum, terutama yang digawangi oleh Kejaksaan Agung yang berani mengungkap kasus sebesar ini. Tapi seakan-akan semua itu buyar, ambiar begitu saja saat melihat senyum Sandra Dewi. Mari kita lihat senyumannya. Dan mari kita lihat saat dia memberikan tanda sarangyo. Senyuman yang begitu manis, kalem, khas Sandra Dewi yang tampil penuh percaya diri dan bahkan berkata minta doanya serta meminta awak media untuk tidak memberitakan yang tidak benar perihal suaminya dan melihat data yang benar. Mengapa kasus sebesar 271 triliun ini masih membuat Sandra Dewi sanggup untuk memberikan tanda sarangyo? Apakah ini hanya kencanayo untuk dia? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya ingat saat pandemi kemarin dan saya telat membayar angsuran salah satu aset rumah saya. Istri saya yang didatangi oleh bagian collecting dari bank atau penagih cicilan. Itu saja mukanya langsung masam dan bete kepada saya selama sehari penuh. Ini Sandra Dewi, suaminya ditahan selama 20 hari dan disangkakan kepadanya korupsi tambang timah ilegal dengan proyeksi kerugian hingga 271 triliun. Masih sesantai itu. Entah ini saya atau hanya kalian aja yang ya kita semua yang miskin-miskin ini yang heran dengan semua sikapnya ini. Yang lebih-lebih membuat saya gak habis pikir adalah saat dia meminta doa dan meminta untuk tidak memberitakan yang tidak benar dan mengutip data yang juga jangan data yang tidak benar. Data yang benar itu yang mana? Apakah selama ini sebenarnya dia bukan istri dari Harvey Muiz? Atau apa? Ini jadi sebuah tanda tanya yang besar dan menimbulkan banyak sekali amarah. Sebagai seorang istri, jika data yang saya kutip ini benar ya, seharusnya dia mengalami stres yang sangat luar biasa saat suaminya ini dicokok oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dituduhkan kepadanya terlibat sebagai perantara yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal dan merugikan negara. Ini baru proyeksi kerugiannya sebesar 271 triliun. Apakah selama ini dia tidak diberitahukan atau disembunyikan fakta ini tadi? Ataukah selama ini memang dia tidak tahu menahu suaminya ini siapa? Maka sebenarnya jadi pertanyaan besar, tetapi jika Indra Kents saja ini harus ditahan dan pacarnya pun demikian. Bukankah seorang istri lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya? Padahal biasanya wanita itu lebih emosional loh. Tapi ini terlihat strength, kuat. Terlihat strong, kuat banget, relax, santai, kencana, kayak gak ada apa-apa, ora popo seperti itu. Saat dia datang, memasuki lift, terus kemudian pulang, senyumnya ini sama sekali tidak dibuat-buat dan terkesan tidak dipaksakan. Coba di sini siapa yang pakar mikroekspresi? Coba berikan penilaian tentang senyuman Sandra Dewi yang membuyarkan harapan seluruh masyarakat Indonesia tentang penegakan hukum yang seharusnya terjadi. Or at least kalaupun ternyata ya dia ini yakin gak bersalah, pasti akan menggetarkan sekali loh diundang datang untuk dimintai keterangan dan disaksikan oleh puluhan juta, ratusan juta mungkin masyarakat Indonesia. Dan jika memang tidak tahu, harusnya dia akan mencari tahu dan panik dan sangat-sangat pasti kalang kabut dan kalut. Suaminya yang biasanya menemaninya di rumah yang sangat mewah yang dimilikinya ini harus 20 hari meninggalkan dengan tuduhan yang gak main-main di sini. Mengapa begitu rileks? Kalau saya melihat sepertinya dia di sini memang merasa tidak bersalah karena dia pun mengatakan bahwa coba lihat data yang benar. Nah, data di sini itu apa? Akankah nanti terjadi sebuah pengungkapan yang akan membuat ini semua menjadi dianulir dan suaminya ternyata tidak bersalah? Karena melihat senyumnya, kemungkinan itu sangat ada. Apakah mungkin kalau ternyata ini bukan Sandra Dewi, langsung pasti akan dicekal dan tidak diberikan kebebasan untuk mengakses apapun. Bahkan bisa saja
mungkin akan ikut ditahan. Betul rekeningnya diblokir, tapi masa iya di zaman sekarang orang hanya menyimpan dana di dalam rekening yang terdaftar? Bagaimana dengan uang cash atau aset yang berbentuk lain? Bagaimana jika dititipkan kepada orang-orang yang mungkin menjadi kenalan? Dan bagaimana jika ternyata itu juga bisa ditabung di rekening bank yang overseas atau di luar negeri? Bukankah wajar jika masyarakat menduga seperti itu setelah melihat senyum manisnya? Harapan masyarakat yang melihat bahwa sejauh ini semuanya itu bagus, tapi janganlah sampai nanti ada dusta di antara kita sehingga membuat ini semua hanyalah sebagai sebuah publicity stunt atau atraksi monumental yang dipergunakan untuk menarik perhatian para penonton saja. Memang harus ada penegakan hukum yang sebenar-benarnya, dan untuk itu kadang akan sulit kita melupakan sepak terjang Antasari Azhar sekitar 1 dekade yang lalu, yang bahkan dalam salah satu kasusnya memenjarakan Aulia Pohan yang merupakan ayah dari Anissa Pohan, yang betul sekali dia adalah besan dari Pak SBY, presiden saat itu. Dan kala penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ini meringkus seseorang yang memiliki pengaruh dan memiliki jabatan yang luar biasa, ini akan mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari masyarakat. Harapan saya ini semua akan bisa menguak sesuatu yang besar, yang jika ini diperbaiki akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentu saja wajar jika orang-orang terus kemudian menuduh bahwa Sandra Dewi di sini kok diduga jadi lost sense of empathy atau hilang empatinya, karena saat dia diminta datang, dia malah nggak menunjukkan perasaan bersalah atau paling tidak menunduk atau menyembunyikan apa yang kira-kira ingin dirasakannya. Dan jika memang itu tidak terjadi, ataukah karena dia merasa bahwa dirinya ini bersih dan tidak melakukan kesalahan apapun, mewakili suaminya juga, karena hanya ada 2 possibilities itu saja. Atau bisa saja apapun yang terjadi ini has been taken care of atau sudah diberesin, sehingga dia nggak perlu takut karena apapun yang kemudian ditakutkannya ini sudah ada yang mengurusnya. Kita tentu saja tidak ingin dugaan buruk ini terjadi, dan kita memang berharap jika ternyata memang Sandra Dewi di sini tidak bersalah, ia sebaiknya pasti dilepaskan, juga suaminya. Tetapi apa mungkin instansi pemerintahan sekelas Kejaksaan Agung ini melakukan kesalahan demikian besar, merilis sebuah kasus, menetapkan tersangka, melakukan penggeledahan hingga mentersangkakan 16 orang, terus ada kesalahan di dalamnya? Atau bisa saja seperti seseorang yang mungkin ketangkap sepeda motor terus nggak pakai spion, terus dia bilang tuh orang lain juga nggak pakai spion juga kok, ini sesuatu yang wajar kok, jadi kenapa kok harus saya yang dipersalahkan? Nah, hal seperti ini harapannya tidak terjadi. Dan memang ya kalau kembali harapannya di sini ya dia memang tidak bersalah dan harus membuktikan ketidakbersalahannya ini tadi. Nah, jika memang itu benar adanya, maka kita nantikan episode yang berikutnya. Dan untuk itu saya kira kita akan tahu bahwa hal seperti ini nggak akan mungkin dinikmati sendiri. Tuduhan bahwa mega korupsi ini melibatkan banyak nama besar, bahkan artis-artis yang tersohor di sini. Meski mungkin itu hanyalah tuduhan liar yang tidak memiliki bukti, tapi belum tentu juga itu salah. Maka perlu adanya sebuah penelitian. Dan memang harus dilakukan sebuah penelusuran yang sangat detail agar mengetahui kemana arah uang ini berlari. Dan mengetahui bahwa ini sejatinya bukanlah tindak korupsi saja, tapi juga sebuah praktik kotor money laundering atau TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang pasti di kala seperti ini melibatkan selebriti atau orang yang terkenal. Mengapa seperti itu? Agar uangnya yang akan diperoleh kembali ini tervalidasi karena besarnya usaha yang terus kemudian di spotlight oleh selebriti ini tadi, dan menjadi bukti bahwa tuh, usaha saya laku karena menggunakan brand ambassador atau bermitra dengan selebriti ini, sehingga uang yang besar yang saya dapatkan ini adalah uang yang halal. Padahal seringnya dalam praktik serupa, ini disamarkan menjadi sebuah transaksi yang tidak wajar. Nggak sulit untuk mengungkap ini juga karena permasalahan pertemanan di antara mereka juga. Sama seperti saya yang juga pasti akan sulit untuk mengungkap nama-nama orang yang saya juga kenal sebenarnya. Tapi sebelum ada bukti, ya mendingan kita berdoa saja agar jika ternyata ini memang melibatkan orang-orang ini tadi, buktinya akan segera ditampakkan. Dan jika bukti tersebut tidak tampak, harapannya orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang nanti. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di sini. Apakah kalian termasuk yang terkesima oleh senyuman Sandra Dewi dan menganggap bahwa ini semua akan hanya jadi goncana? Tapi apakah kalian termasuk yang memiliki kekhawatiran seperti saya akan keberlangsungan proses ini? Maka untuk itu marilah kita kawal dan kita awasi. Saya kita doakan Pak Presiden nanti akan bisa menghadiahi kenang-kenangan terindah saat beliau turun dari jabatan setelah 2 periode menjabat kemarin. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.